Terakhir ngomong yang Pati ini Mas, ngomong yang lokal ini kira-kira. Jadi artinya kan bahwa ada potensi-potensi besar ya untuk bagaimana gerakannya ini lebih terstruktur gitu ya. Perjuangan-perjuangan para santri ini lebih terstruktur, lalu kemudian mulai dari eksekutif maupun legislatif kan begitu ya. Nah, tetapi kan memang problemnya hari ini itu kan kalau bicara soal kemerdekaan yang juga bicara soal kebersamaan dan lain sebagainya itu. Jadi problemnya ini kan kita ini merdeka tetapi tidak kompak kan gitu. Sehingga akhirnya itu meskipun dikasih kesempatan dengan kemerdekaan yang bebas begitu, tetapi karena tidak punya kekompakan yang bagus begitu, akhirnya kan jalan sendiri-sendiri. Dan itu bagian dari ketidakmerdekaan itu ya kalau sendiri-sendiri, karena zaman penjajahan itu kan begitu kan, kita tidak mampu itu kan karena divide and imperanya luar biasa kan gitu. Nah saya kira ini kalau lingkupnya di Pati, karena saya tinggal di Pati, itu menjadi semacam PR bersama gitu ya Mas tentang apa yang harus diperjuangkan bersama hari ini kan gitu. Kadang mungkin diantara kita melihat bahwa tidak ada problem sehingga kita nggak butuh untuk berjejaring bersama ya dalam satu kekompakan semangat yang sama. Jadi karena nggak ada persoalan atau melihat persoalan yang sederhana sehingga diselesaikan dengan cara yang sederhana, kita nggak lalu yang lebih besar gitu. Nah ini butuh bahwa kesadaran bersama kita punya problem besar. Di Pati ini kita menyebut di Pati ada problem yang harus dihadapi dan itu tidak sederhana dan itu butuh persatuan, jejaring kuat, semangat bersama. Ya, kalau itu masih dirasa tidak ada problem ya maka perlu kita sadarkan itu bahwa kita punya masalah gitu. Kalau kita anggap ini baik-baik saja ya sudah gitu. Mas Yen, closing Mas. Ini karena gini, 1 jam kita. Pati ini ada 1,2 juta penduduk. Konon katanya yang megang KT Kartanu itu 500.000. Jadi siapapun pemimpin di Pati harus tahu bahwa mayoritas warga Pati adalah warga Nahdlatul Ulama. Artinya kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Pati ini harus berpihak kepada mayoritas. Nah ini kepentingan politiknya ke depan harus dihitung betul itu. Jangan sampai NO yang besar ini tapi hanya sekedar berharap hibah. Bansos tidak boleh seperti itu Gus. Saatnya hari ini hanya dapat permen. Nah hanya dapat permen, dapat ini sudah bangga menjadi baik. Atau kadang begini Pak, mohon maaf, menjelang hari santri, selamat hari santri, sudah dianggap kader NU. Selamat Harlah NU 1 abad, pakai spanduk di mana-mana, kader NU. Akhirnya apa? NU hanya jadi stempel Pak, nggak boleh. Ke depan NU di Pati yang mayoritas menurut saya harus bisa mengambil kebijakan yang maksimal untuk menyelamatkan masyarakat Pati. Kuncinya harus ada kader NU yang siap untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Di Pati maksudnya. Dan siapapun itu ya ini penting, butuh komitmen bersama-sama. Dan kelemahan kita itu Gus, bukan hanya di nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Kalau ada kader NU yang maju entah di eksekutif, legislatif, ini yang nyerang bukan orang lain. Di internal kita, opo yang mampu. Kita itu nggak percaya diri Gus. Karena teman itu punya tahu kelemahannya, diumbar keluar kan gitu. Tapi yang jauh nggak kelihatan kekurangannya, dipuji-puji. Dan itu kesempatan empuk bagi orang luar, akhirnya masuk tuh lihat NU kira-kira sendiri.